Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai Cokro Aminoto. Saya Tasya Ramesi. Saya Angelina Febianilun. Saya Alif Boyega. Saya Sita Khadijah. Dan saya Andre Warsya. Saksikan video berikut ini. Aku Umar Said Cokro Aminoto, seorang Muslim Bumi Putra, Ketua Perkumpulan Syarikat Islam punya 2 juta anggota, perkumpulan terbesar di India Timur. Aku orang Jawa pertama yang menjadi anggota Volkskrant, lulusan USVIA, kakekku dari pihak yang lain, Kiai Kasan Besari, adalah kiai terkenal yang mengajarkanku tentang nilai hidup sebagai orang Jawa. Namanya dikenal sebagai sang pelopor serta guru bangsa. Bahkan beliau juga dikenal sebagai sosok Raja Jawa tanpa mahkota yang kian membius jutaan rakyat pribumi untuk melawan penindasan. Tapi perjuangan tidak boleh mati. Perjuangan harus terus diteriakkan. Selain sebagai pemimpin Syarikat Islam yang mewakili suara Islam serta rakyat pribumi, melalui pemikiran dan perjuangannya, beliau telah memberikan perubahan arah perjalanan bangsa Indonesia serta berbagai pergerakannya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Itulah sosok Haji Raden Mas Omar Said Cokro Aminoto atau yang lebih dikenal dengan HOS Cokro Aminoto, yang merupakan seorang pelopor pergerakan, pemikir, hingga seorang guru bangsa, yang mana melahirkan tokoh-tokoh penting dalam pergerakan nasional Indonesia seperti Soekarno, SM Kartosuwiryo, Muso, Alimin, Semaun, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh pergerakan lainnya. Tak heran, HOS Cokro Aminoto ini sering disebut sebagai sosok guru bangsa. Omar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia. Ia dikenal dengan julukan Raja Jawa tanpa mahkota. Cokro Aminoto menjadi salah satu pelopor gerakan buruh di Indonesia dan menjadi guru bagi beberapa tokoh ternama, salah satunya Soekarno. Pada 1912, Cokro Aminoto menjadi pemimpin dari organisasi politik pertama Indonesia, yaitu Syarikat Dagang Islam atau Syarikat Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi. Kehidupan Cokro Aminoto. Cokro Aminoto lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882. Ia merupakan anak kedua dari 12 bersaudara. Ayahnya bernama RM Cokro Aminoto atau Bupati Tleco, Jawa Timur. Sedangkan sang kakek bernama RMA Cokro Negoro atau Bupati Ponorogo. Berdasarkan dari silsilahnya, pendidikan Cokro Aminoto lebih diarahkan ke dalam pendidikan untuk pegawai negeri. Pada 1902, Cokro Aminoto lulus dari OSVIA atau Sekolah Pegawai Negeri Adat di Magelang. Setelah lulus, ia bekerja sebagai salah satu pegawai negeri di Ngawi selama 3 tahun, mulai dari 1902 sampai 1905. Lalu, pada 1906, Cokro Aminoto berpindah ke Surabaya.
Di sanalah ia bertemu dengan Samanhudi, pendiri serta pemimpin Serikat Buruh Islam atau SDI. Di malam hari, Cokro Aminoto mengisi waktunya dengan bersekolah di BAS atau Sekolah Teknik Mesin selama beberapa tahun. Selesai di BAS, ia bekerja di pabrik gula pada 1907 sampai 1912. Cokro Aminoto menulis untuk Bintang Swerabaja setiap harinya dan menjadi asisten staf. Tulisan yang Cokro Aminoto tuangkan dalam Bintang Swerabaja adalah kritik untuk pemerintah Hindia Belanda. Surat kabar yang ia tulis pun laris terjual. Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Hindia Belanda sendiri. Ia dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah Hindia Belanda karena menulis tentang propaganda di seluruh surat kabar. Sejak saat itu, Cokro Aminoto langsung dikenal sebagai sosok organisasi pergerakan yang berani melawan Hindia Belanda. Selain melawan pemerintah Hindia Belanda, Cokro Aminoto juga menjadi salah satu pelopor gerakan Serikat Buruh di Indonesia. Ia juga turut mencetus ide politik yang kemudian melahirkan berbagai ideologi bangsa Indonesia saat itu. Ia mendidik santri di rumahnya sendiri seperti Semaun, Alimin, Muso, Soekarno, Kartosuwiryo, bahkan Tan Malaka. Gerakan Islam organisasi politik pertama yang ia masuki adalah Sarekat Dagang Islam. Pada 1911, Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam untuk mempromosikan kepentingan para pedagang Indonesia pada persaingan Cina. Cokro Aminoto pun diminta untuk bergabung dalam organisasi ini. Dia diminta untuk mempersiapkan regulasi yang dibutuhkan organisasi dan penanganan manajemen. Cokro Aminoto menyarankan agar kata dagang dihapuskan dalam nama Serikat Dagang Islam, sehingga hanya menjadi Serikat Islam. Perubahan nama ini dilakukan agar organisasi Serikat Islam tidak hanya berfokus pada perekonomian, tetapi juga hal lain seperti politik. Setelah berubah, Cokro Aminoto pun mengetuai Serikat Islam pada 1912. Panitia pusat pun dibentuk oleh Samanhudi sebagai ketua dan Cokro Aminoto sebagai wakil ketua. Untuk kepentingan organisasi, Cokro Aminoto dan petinggi lainnya pergi ke Gubernur Jenderal Alexander Willem Frederik Hindenburg pada 29 Maret 1913. Tujuan mereka datang ke Hindenburg yaitu untuk mengesahkan SI, namun pengesahan tersebut tidak dapat diberikan, tetapi Serikat Islam lokal dapat diberikan status sebagai badan hukum. Sejak saat itu, jumlah anggota SI pun meningkat pesat menjadi sekitar 2,5 juta. Sejak saat itu, Cokro Aminoto pun dikenal sebagai kesatria piningit para pribumi karena sudah memberikan sumbangsih kepada orang banyak. Ia juga diberi julukan sebagai Raja Jawa tanpa mahkota atau De Ongekronde van Java. Salah satu kutipan yang terkenal dari Cokro Aminoto adalah setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Kutipan tersebut ia berikan kepada murid-muridnya Semaun, Alimin, Muso, Soekarno, dan Kartosuwiryo. Dari kutipan tersebut, Cokro Aminoto ingin menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya. Pesan lain yang juga ia berikan kepada murid-muridnya adalah jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, menulis seperti jurnalis dan berbicara seperti orator. Kata-kata tersebut kemudian selalu ditirukan oleh Soekarno saat ia hendak pergi tidur. Pada 1934, kondisi kesehatan Cokro Aminoto mulai menurun. Ia jatuh sakit setelah mengikuti Kongres SI di Banjarmasin. Cokro Aminoto meninggal pada tanggal 17 Desember 1934.
tubuhnya disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Pakuncen, Yogyakarta. Hal-hal penting yang dapat kita ambil dari sosok Hos Cokro Aminoto yaitu yang pertama, beliau dikenal dengan sosok perjuangan tanpa kenal lelah. Beliau seringkali menyuarakan hak-hak rakyat dan menyuarakan merdeka. Yang kedua, pentingnya pendidikan. Beliau beranggapan bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Menurut beliau, pendidikan merupakan salah satu senjata yang paling ampuh untuk menyuarakan kemerdekaan. Yang ketiga, nasionalisme dan persatuan. Cokro Aminoto beranggapan bahwa nasionalisme dan persatuan merupakan dua pilar penting yang jangan pernah dilupakan dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan lebih merdeka. Sekian penjelasan